Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebab jika engkau berdiam diri saja saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain, tetapi engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dipanggil untuk momen yang tepat. Saudara-saudari, seringkali kita menganggap keberhasilan, jabatan atau posisi yang kita miliki saat ini semata-mata adalah hasil kerja keras kita atau sekedar keberuntungan. Kita menikmati kenyamanan istana dalam tanda kutip dalam hidup kita, baik itu pekerjaan yang mapan, pengaruh di masyarakat, atau pendidikan yang tinggi, dan lupa bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pagi hari ini, Ester berada di zona nyaman. Sebagai ratu, ia punya pilihan untuk tetap diam demi keselamatan nyawanya sendiri, sementara bangsanya terancam genosida. Namun Mordekai memberikan teguran yang sangat tajam sekaligus menggugah. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan dari pesan pada firman Tuhan pagi hari ini, yaitu yang pertama, kehendak Tuhan tidak bergantung pada kita, tetapi kesempatan itu terbatas. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Mordekai berkata bahwa jika Ester diam, pertolongan akan datang dari pihak lain. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya tidak akan gagal hanya karena satu orang menolak. Namun jika Ester menolak, ia kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari rencana yang mulia itu. Tuhan tidak butuh kita, tapi Dia memilih untuk memakai kita. Jangan sampai kesempatan itu berlalu dan diberikan kepada orang lain karena kita terlalu takut atau egois. Yang kedua yang menjadi pesan adalah bahaya dari sikap diam atau pasif. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berdiam diri di tengah ketidakadilan atau kebutuhan orang lain seringkali dianggap aman. Padahal Mordekai mengingatkan bahwa engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Sikap masa bodoh atau apatis tidak akan menyelamatkan kita dalam jangka panjang. Ketika Tuhan menempatkan kita di suatu posisi dan kita melihat ada sesuatu yang salah atau ada orang yang membutuhkan pertolongan, diam adalah sebuah kegagalan tanggung jawab. Pesan yang ketiga adalah mungkin justru untuk saat seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, inilah inti dari panggilan hidup. Keberadaan Ester di istana bukan sekedar agar dia hidup mewah, melainkan untuk sebuah momen krisis yang sudah Tuhan rancang sebelumnya. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa saya berada di posisi ini sekarang? Mengapa saya bekerja di tempat ini? Mengapa saya memiliki pengaruh ini? Mungkin Tuhan menempatkan Anda di sana bukan untuk kenyamanan pribadi, melainkan untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, atau menjadi tangan yang menolong di saat krisis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu lewat bagian firman Tuhan ini,
Apa yang menjadi renungan untuk kita, yang dapat menjadi refleksi dalam hidup kita? Ada beberapa poin yang menjadi refleksi pagi hari ini. Refleksi yang pertama ada evaluasi posisi saat ini. Bapak Ibu Saudara, apakah aku menyadari bahwa jabatan, pengaruh, atau berkat yang aku miliki saat ini bukan milikku pribadi, melainkan titipan Tuhan untuk tujuannya? Refleksi yang kedua, keberanian versus ketakutan. Apakah aku sedang berdiam diri melihat sesuatu yang salah, atau melihat orang lain menderita hanya karena aku takut kehilangan kenyamananku? Refleksi yang ketiga, memahami waktu Tuhan, kairos. Apakah aku peka melihat momen yang Tuhan berikan? Terkadang panggilan Tuhan tidak datang dalam bentuk peristiwa besar, melainkan melalui krisis di sekitar kita yang membutuhkan kehadiran kita. Refleksi yang keempat adalah kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa jika kita menolak melakukan kehendak-Nya, Tuhan sanggup memakai orang lain, namun kita yang akan merugi karena kehilangan berkat untuk menjadi alat-Nya. Refleksi yang kelima, tanggung jawab atas berkat. Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin tinggi kedudukan dalam hal apapun yang kita peroleh, semakin besar tanggung jawab moral dan spiritual yang Tuhan tuntut dari kita. Esther harus mempertaruhkan nyawanya. Apakah yang berani kita pertaruhkan untuk kebenaran? Tuhan tidak pernah menempatkan kita pada suatu posisi tanpa alasan. Janganlah kita menjadi ratu atau pemimpin yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu, milikilah keberanian untuk bertindak sekalipun ada risiko. Karena mungkin memang untuk saat seperti itulah Tuhan memberikan semua yang Anda miliki sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, biarlah melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita dimotivasi, kita diingatkan kembali, kita bisa mengevaluasi diri kita untuk apa kita ada saat ini, dalam posisi seperti ini, dalam pekerjaan seperti ini, dalam pelayanan seperti ini. Ini semua bukan untuk kenyamanan kita pribadi, tapi ada maksud Tuhan. Karena Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kehendak dan rencananya yang lebih besar bagi semua orang. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat. Lakukanlah yang terbaik, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.